Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sirajuddin di channel Tugas Media Sosial Universitas Pelita Bangsa Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai ilmu ukur tanah. Baik, langsung saja teman-teman, langsung kita mulai. Pengertian dari ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara mengukur permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Ilmu ukur tanah bisa disebut juga plan surveying, yaitu ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk permukaan bumi baik unsur alam ataupun unsur manusia yang mencakup seni dan teknologi di atas permukaan yang dianggap datar. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ukur tanah datar atau plan survey adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Plan survey dilakukan pada daerah yang tidak luas. Yang kedua adalah geodesi atau geodetic survey. Adalah suatu pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Geodetic survey dilakukan pada daerah yang luas. Tujuan ilmu ukur tanah. Yang pertama adalah menentukan posisi sembarang untuk membedakan permukaan di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah menentukan elevasi permukaan bumi. Yang ketiga, menentukan bentuk permukaan tanah. Yang keempat, menentukan arah, panjang, dan kedudukan dari suatu garis yang terdapat pada permukaan bumi. Yang kelima adalah untuk melakukan pemetaan ukuran permukaan bumi. Selanjutnya, jenis-jenis ilmu ukur tanah. Jenis-jenis ilmu ukur tanah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan elemen alam. Yang berdasarkan elemen alam ada 3 metode, yaitu land surveying atau pengukuran daratan. Kategori land surveying atau pengukuran daratan ini mencakup pengukuran kadaster serta pengukuran topografi. Yang kedua, hydrographic surveying atau pengukuran perairan. Nama lain jenis yang kedua ini adalah marine surveying. Dalam kategori ini terdapat beberapa kegiatan pengukuran yang berbeda. Di antaranya adalah mengukur permukaan dasar laut dan mengukur pasang surut serta kegiatan pengukuran yang bermanfaat untuk kegiatan tertentu seperti reklamasi atau pembuatan pelabuhan. Yang ketiga ada astronomical surveying atau pengukuran astronomi. Kategori terakhir yaitu astronomical surveying yang merupakan suatu kegiatan untuk mengukur serta menentukan posisi permukaan bumi. Selanjutnya, jenis ilmu ukur tanah berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada engineering surveying. Merupakan pengukuran tanah yang dilakukan untuk keperluan teknik. Tujuan diadakannya pengukuran ini adalah untuk mendapatkan peta dan data. Yang kedua ada military surveying. Military surveying yaitu pengukuran tanah yang dilakukan untuk keperluan militer. Yang ketiga, mining surveying yaitu pengukuran tanah berdasarkan tujuan pengukuran pertambangan yang dilakukan untuk mendapatkan data dari daerah pertambangan. Yang keempat ada geological surveying yaitu kategori pengukuran yang dilakukan demi kepentingan ilmu geologi. Yang terakhir ada archaeological surveying yaitu pengukuran tanah yang dilakukan untuk tujuan membantu kepentingan arkeologi. Selanjutnya ada jenis ilmu ukur tanah berdasarkan cakupan area. Yang pertama ada pengukuran untuk cakupan area kecil. Cakupan area kecil di sini yang dimaksud adalah luasnya tidak sampai 37 km kali 37 km. Pada pengukuran ini permukaan bumi masih dianggap datar. Dengan demikian unsur kelengkungannya juga bisa diabaikan. Pengukuran dengan cakupan yang lebih kecil ini disebut juga dengan nama lain yaitu plan surveying. Yang kedua ada pengukuran untuk luasan atau besar. Beberapa jenis pengukuran tersebut antara lain trilaterasi, triangulasi, poligon, tachymetry, offset, remote sensing, aerial surveying, pengukuran meja lapangan, dan GPS. Berlawanan dengan kategori pertama, kategori yang satu ini
untuk daerah yang luasnya lebih dari 37 km kali 37 km. Macam-macam alat ukur tanah. Yang pertama ada total station. Total station atau dan teodolit adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak dan sudut menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada auto level atau water pass, alat menyipat datar dengan teropong dengan dilengkapi nivo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Yang ketiga ada klinometer, alat ukur untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi suatu objek. Yang selanjutnya ada meteran ulur peta ukur manual untuk mengukur suatu objek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.